yang sedang live. Dengan satu tujuan, nama Tuhan dimuliakan. Dan saya percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang luar biasa. Ketika kita pulang dari tempat ini, saya pastikan bahwa Bapak Ibu akan mendapatkan berkat jasmani dan rohani yang luar biasa. Amin saudara. Yuk kita mau siapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan, buat anugerah yang kami boleh rasakan. Semuanya karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan hari ini sebelum kami mulai ibadah kami. Kami mau naikkan doa syafaat kami di hadapan Engkau. Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Baik yang ada di EFC Vitara ataupun Kapuk. Kami berdoa Tuhan berikan kami semua kesehatan. Kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan secara nyata turun bagi jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Buat setiap yang sakit Engkau Allah yang memberikan kesembuhan. Setiap mereka yang sedang berbeban berat menghadapi masalah, Engkau Allah yang memberikan kekuatan untuk menghadapi setiap permasalahan pencobaan yang mereka hadapi, sehingga mereka beroleh jalan keluar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat seluruh pemimpin kami. Tuhan, kami berdoa biar ada kuasa Tuhan lewat pemimpin-pemimpin kami. Urapan Allah secara khusus turun bagi pemimpin kami. Kesatuan hati, seluruh tim pengembalaan, bahkan seluruh pengurus yang ada Tuhan. Boleh memberi yang terbaik, melayani Tuhan. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat seluruh kegiatan program ke depan. Ibadah Natal yang akan mulai diadakan secara on-site di setiap unitnya. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau Allah yang berkarya Tuhan. Lewat ibadah-ibadah Natal yang ada di setiap komisi ataupun ibadah perayaan Natal, ibadah raya. Biar setiap kami mendapatkan berkat rohani. Kami kembali diingatkan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kami. Setiap panitia yang melayani, yang bertugas Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Berdoa buat seluruh Tuhan daerah Dadap ini dan sekitarnya. Tuhan memberkati setiap orang-orang yang membuka usaha di daerah Dadap. Berkat Tuhan senantiasa mengalir Tuhan. Bahkan Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Berdoa buat provinsi kami Banten. Setiap pergolakan Bapak, setiap anak-anak Tuhan yang ada di provinsi Banten. Mereka senantiasa boleh tetap menyebarkan kasih Kristus dimanapun Tuhan tempatkan setiap mereka. Tuhan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat bangsa negara kami. Menjelang tahun politik Bapak, beberapa saat lagi Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan turunkan damai sejahtera bagi bangsa kami. Ada damai sejahtera yang sungguh-sungguh luar biasa. Bahkan kami berdoa Bapak buat pemimpin kami yang saat ini sedang memimpin Bapak Jokowi dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tuhan, Engkau Allah yang akan menjamah mereka. Berikan kesehatan buat mereka Tuhan. Dan hikmat dari Tuhan turun atas mereka. Seluruh pemerintahan yang ada Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Bapak bangsa kami. Setiap kami Tuhan berdoa buat bangsa kami. Tuhan menurunkan berkat-berkat-Mu bagi bangsa kami. Bahkan setiap kami anak-anak Tuhan menjadi alat untuk berkat nama Tuhan dimuliakan lewat bangsa kami. Pagi hari ini Tuhan kami siap memuji Tuhan. Pagi hari ini kami siap terima firman Tuhan. Pagi hari ini kami siap berpesta bersama dengan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan setiap pujian penyembahan yang kami naikkan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kami yang siap untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh bangkit berdiri saudara semuanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus saudara. Saudara siap untuk memuji nama Tuhan, yang siap katakan amin. Yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita memuji nama Dia sebab kasih-Nya sungguh nyata bagi setiap kita. Woo! Yuk tepuk tangan sama-sama buat Raja di atas segala Raja. Hey! Here we go, come on sing. Seindahnya pelangi, secerahnya, secerahnya mentari. Namun apa saudara? Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, tapi kita mau tetap setia, amin. Dan Engkau kan setia menjagaku selamanya. Semuanya sama-sama yuk. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku.
setia, amin. Dan Engkau kan setia Menjagaku selamanya. menjagaku selamanya. Yo semuanya katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Hey! Woo! Kami percaya setiap kami Tuhan merasakan kasih Tuhan yang sungguh dahsyat. Mari yo jemaat Tuhan, sama-sama katakan, come on sing. Sungguh nyata kasih-Mu, sing, Di sepanjang hidup dengan apa saudara? dengan darah-Mu Kau tebus dosa. Lebih antusias, semangat lagi semua. Sungguh nyata kasih-Mu Di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Hey! Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu. Amin. di sepanjang hidup Segenap hatiku hanya untuk-Mu. segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sekali lagi katakan, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sorak-sorai tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat, saudara. Woo! Silakan duduk jemaat Tuhan yang dahsyat. Kami tahu satu hal Tuhan, setiap kami mau memiliki iman yang teguh, iman yang setia kepada Tuhan. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, itu tidak membuat setiap kami jauh dari Tuhan, tetapi justru membuat kami semakin hari semakin mengasihi Engkau Tuhan. Mari persiapkan hatimu untuk mendengar firman Tuhan. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ini yang menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Kami rindu memiliki iman yang setia dan iman yang teguh kepadamu. Mari nyanyikan pujian bersama-sama jemaat Tuhan. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti,
rencana yang terbaik. Semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku, ku percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati, tetapkan hatiku untuk percaya. Katakan tanpa syarat, takkan goyah, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Bersama-sama katakan, melekat padamu, selalu ada di hatimu. Melekat padamu, oh Yesusku, oh Yesusku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya. Katakan tanpa syarat dan takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Amin. Tanpa syarat. Perlahan saya mengundang setiap kita bangkit berdiri, jemaat Tuhan. Takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati. Ku tetapkan hatiku untuk percaya. Ini yang menjadi kerinduan jemaat Tuhan di tempat ini, Bapa. Tanpa syarat, kami mau tetap memegang iman setia teguh kami. Takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Kami mau senangkan hatimu. Kami percaya Tuhan Engkau bersama dengan kami pagi ini, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan kami. Amin. Kami serahkan hidupku ke dalam tangan. Yes. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan dua-dua di hadapan Tuhan pagi ini. Bapakku, ajaib segala rancangan, Tuhanku, heran perbuatanmu. Katakan Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup mengadakan
segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Mari sekali lagi katakan, Bapakku azza, Bapakku ajaib segala rancangan. Tuhanku heran, Tuhanku, ini pengakuan kami Tuhan, heran perbuatan Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dengan hati yang teguh panggil dia, katakan, Bapakku ajaib, Bapakku ajaib segala rancangan. Haleluya. Tuhanku, Engkau heran perbuatan-Mu Tuhan. Ini yang menjadi iman percaya kami. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Ini kami umat-Mu pagi ini datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ajar kami mengerti rencana Tuhan. Kadang kami tidak tahu, kadang kami tidak mengerti, namun kami tetap percaya bahwa apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami selalu baik bagi Yes, kami. amin. Kami buka hati kami bagi Engkau pagi ini. Biar firman-Mu boleh menjadi benih yang akan terus bertumbuh dalam hidup kami, berbuah-buah lebat dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau bersama-sama dengan kami pagi ini. Biar pengurapan-Mu nyata bagi setiap kami. Yes, amin. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Buat kami mengerti firman Tuhan. Dan terlebih mampukan kami menjadi para pelaku kebenaran-kebenaran-Mu. Yes. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, yang percaya katakan amin. Amin. Shalom. Selamat pagi, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya mengucap syukur buat kesempatan yang diberikan dari Bapak Gembala di tempat ini. Saya panggilnya Om ya. Saya masih muda jauh Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur buat kesempatan yang diberikan saya boleh melayani pekerjaan Tuhan, sharing firman pagi ini. Ini pertama kali saya datang Bapak Ibu Saudara. Jadi boleh ya saya perkenalkan diri, nama saya Andris Yosua. Ya, sebenarnya ada belakangnya lagi Bapak Ibu Saudara tapi jarang dipakai ya. Andris Yosua Cahyadi. Itu belakangnya. Cuman yang sering dipakai Andris Yosua ya nama saya. Saya sudah berkeluarga Bapak Ibu Saudara, tentu istri satu dan anak juga baru satu Bapak Ibu Saudara. Saya melayani pekerjaan Tuhan, saya Tuhan percayakan untuk mengembalakan satu sidang jemaat ya, dekat dari sini Bapak Ibu Saudara ya, di Cideng. Cideng itu Jakarta Barat. Jakarta Pusat ya. Ya. Melayani pekerjaan Tuhan di sana, saya boleh dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan dan ya puji Tuhan banyak membentuk dan melatih saya melayani pekerjaan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita membahas tema iman yang tulus dan ikhlas. Tentu ayat ini didasari dari ayat firman Tuhan 1 Timotius 1 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci
dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara, konteksnya di situ adalah ketika Paulus memberikan nasihat kepada anak rohani yang namanya Timotius. Salah satunya karena membicarakan tentang apa yang sedang dihadapi. Surat Timotius merupakan surat Bapak Ibu Saudara yang ditulis Paulus kepada anak rohaninya karena memang untuk menjawab beberapa hal dalam pelayanan. Salah satu yang sedang terjadi saat itu adalah kalau kita baca konteksnya mengenai ajaran-ajaran sesat. Timotius melayani di gereja Efesus Bapak Ibu Saudara, dan kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Alkitab secara khusus pengantar-pengantar tentang kitab Efesus, di Efesus itu tantangannya adalah okultisme Bapak Ibu Saudara salah satunya. Yang kedua adalah filsafat-filsafat dari adat dan kebudayaan mereka. Tapi intinya Bapak Ibu Saudara, yang kita lihat bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius ini bicara tentang bagaimana Timotius bisa menghadapi segala tantangan dalam pergumulan. Dan nasihat itu kata Paulus lahir dari hati nurani yang bersih, dari hati nurani yang tulus, dan dari iman yang tulus dan ikhlas. Apa yang sedang dihadapi Bapak Ibu Saudara adalah sebuah tantangan dan pergumulan yang sedang dialami oleh Timotius, dan Paulus memberikan nasihat kepada dia yang timbul dari hati dan iman yang tulus. Namun Bapak Ibu Saudara, saya tertarik bicara soal tantangan pelayanan. Memang Paulus Bapak Ibu Saudara merupakan rasul yang memiliki tantangan dan pergumulan dalam pelayanan yang juga tidak kalah menarik Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca ya di dalam Alkitab, Paulus merupakan rasul yang aktif dalam melakukan perjalanan misi. Di Alkitab Bapak Ibu Saudara, yang buku itu di belakang ada peta. Selain peta Yerusalem, peta Israel, tetapi ada peta perjalanan misi Paulus. Dan Paulus mengadakan perjalanan misi itu 3 kali. Jadi dia rasul yang aktif menginjil. Dia rasul yang menulis banyak surat Bapak Ibu Saudara. Dan itu terbukti dalam kitab perjanjian baru kita Bapak Ibu Saudara, ada 27 kitab, 13 kitab ditulis oleh Paulus, hampir setengahnya. Itu ditulis oleh Paulus. Paulus punya banyak anak rohani, salah satunya tadi Timotius, ada lagi Epafroditus, ada Markus dan lain sebagainya. Dia mendirikan gereja, menanam gereja banyak Bapak Ibu Saudara. Contoh tadi gereja di Efesus, gereja di Pulau Kreta, dan tempat-tempat yang lain, di Tesalonika dan lain sebagainya. Dan dia terkenal dengan rasul yang penuh hikmat menurut catatan Petrus dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 15. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di samping prestasi-prestasi yang dimiliki oleh Paulus, tantangan dan pergumulan yang dihadapinya juga tidak kalah hebat Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9, kita melihat bagaimana Paulus berkata begini, ditindas namun tidak terjepit, dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, dihempaskan namun tidak binasa. Ayat ini memberikan satu gambaran kepada kita bahwa tantangan yang dihadapi oleh Paulus juga tidak kalah mudah, tidak kalah sederhana. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28, ini panjang Bapak Ibu Saudara. Paulus berkata begini, ini saya sudah rangkum Bapak Ibu Saudara. Dia sering berjelilah, sering dalam penjara, didera di luar batas, sering dalam bahaya maut, dilempari batu, disesah karam kapal, terkatung-katung di tengah laut, lapar, dahaga, kedinginan, dan seterusnya. Dan yang menarik adalah kata sering. Sering itu berarti bukan sekali Bapak Ibu Saudara. Sering itu bisa beberapa kali. Beberapa kali masuk penjara, beberapa kali dilemparin batu. Kalau Bapak Ibu Saudara baca kisah perjalanan pelayanan Paulus di dalam Alkitab, setelah dia khotbah Bapak Ibu Saudara diturunin, diajak keluar, lalu dilempari batu, dipukuli. Jadi bicara soal tantangan, secara khusus tantangan dalam pelayanan, Paulus memiliki tantangan yang
tidak sederhana Bapak Ibu Saudara, sering mengalami bahaya maut. Beda dengan pelayanan hari ini, terutama di kota-kota besar, beda jauh Bapak Ibu Saudara. Minimal di mimbar ada aqua kan. Dulu zaman Paulus nggak ada Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, ini khotbah saya bicara soal nasihat Paulus kepada Timotius, tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat salah satu bagian teladan Paulus dalam menghadapi tantangan dan pergumulannya. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 ada satu kalimat yang menarik. Di situ Paulus berkata begini, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bapak Ibu Saudara yang suka baca Alkitab, di antara semua kitab atau surat yang ditulis Paulus, surat 2 Korintus adalah surat yang paling banyak bicara tentang pelayanannya. Paling banyak bicara tentang ungkapan hatinya, curhatnya Paulus dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara akan temukan dalam pembacaan-pembacaan yang tadi sudah saya bacakan buat kita. Itu diambil dari 2 Korintus pasal yang keempat. Dari semua rangkaian Bapak Ibu Saudara yang terjadi itu ada satu kalimat yang beberapa kali Bapak Ibu Saudara akan temukan dalam 2 Korintus. Yaitu kata sebab itu kami tidak tawar hati. Nah ini menarik buat saya Bapak Ibu Saudara. Kata tawar hati dari bahasa Yunani atau istilah Yunani yang digunakan itu punya beberapa terjemahan dalam bahasa Inggris. Kira-kira terjemahannya secara bebas begini Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa. Sebab itu kami tidak menjadi lemah. Sebab itu kami tidak kehilangan semangat. Sebab itu kami tidak jadi lelah. Sebab itu kami tidak kecewa. Kira-kira terjemahannya begitu. Buat saya ini menarik menghadapi tantangan yang berulang-ulang. Sering dalam penjara, sering didera di luar batas. Tetapi Paulus bisa berkata, aku tidak tawar hati. Aku gak jadi lelah dengan itu semua. Gak kehilangan semangat. Tidak jadi kecewa. Ini menarik ya. Menghadapi tantangan berkali-kali tetapi dia gak lemah, dia gak putus asa, dia gak kecewa. Dalam sebuah buku yang pernah saya baca, tulisan Paul G. Stolz Bapak Ibu Saudara, judulnya AQ, ya, bukan Aqua, AQ, Adversity Question. Jadi kan manusia punya 4 kecerdasan. Umumnya begitu, yang dulu begitu Bapak Ibu Saudara. Sekarang udah banyak berkembang, tapi dulu dipahaminya 4. IQ, intelektual, nah, orang bisa pintar, IQ-nya tinggi. Yang kedua SQ, apa? Bukan Singapore Airlines ya. Spiritual question. Itu spiritual, bagaimana manusia memberi nilai sebenarnya, memberi value. Yang ketiga EQ, emosional. Ini membangun emosi ya, karakter dan mental. Tapi yang keempat Bapak Ibu Saudara namanya AQ, adversity question. Ini bicara soal pleasure, tekanan. Bagaimana manusia ketika dalam tekanan, dalam pergumulan, dalam tantangan, gimana manusia dalam masalah-masalah berat. Nah, Paul Gestol punya penelitian menunjukkan bahwa ternyata ketika manusia dalam tekanan itu ada 3 kategori kelompok orang yang dia temukan. Dia menemukan ada 3 kategori kelompok orang. Kelompok yang pertama disebut sebagai quitters. Ini yang paling banyak. Kenapa? Karena banyak orang kalau ketemu masalah dia quit itu lari Bapak Ibu. Keluar. Tidak mau menghadapi tantangan dan pergumulannya, dia mundur, quit, kabur. Tidak mau menghadapi tetapi dia mundur dan dia kabur ya. Kalau bahasa lainnya itu muntaber, mundur teratur tanpa berita, gitu. Tiba-tiba hilang. Yang kedua dia ketemukan satu kelompok lain adalah kelompok yang kalau ketemu masalah disebut campers. Campers itu dari kata camping. Jadi ada orang yang kalau ketemu masalah dia maju enggak, mundur juga tidak. Dia berdiri di poin itu menikmati kegagalannya. Kayak camping di situ Bapak Ibu Saudara. Pasif. Maju enggak, mundur juga enggak. Pasrah ya udah, gagal ya udah begitu. Tapi ada kategori orang
yang kalau ketemu tantangan dan pergumulan disebut sebagai climbers. Dia adalah orang-orang yang melihat tantangan itu seperti gunung yang ingin dihadaki sampai ke puncak, ingin ditaklukkan gitu loh. Dia ingin berjuang sampai di atas. Kira-kira kita yang mana Bapak Ibu Saudara? Yang quit, yang campers, atau yang mau jadi climbers? Saya lihat Paulus Bapak Ibu Saudara menghadapi tantangan berulang-ulang. Dia berkata, aku gak tawar hati. Aku gak kecewa dengan pelayanan. Aku gak kecewa dengan tantangan. Dan imanku kepada Tuhan. Dia tetap melayani pekerjaan Tuhan. Ini yang menarik. Saya coba renungkan apa yang membuat Paulus begitu kuat menghadapi tantangan itu. Apa yang menjadi teladan Paulus sehingga dia bisa berkata kepada Timotius, aku menasihati kamu dengan iman yang tulus dan ikhlas. Iman yang tulus dan ikhlas dari Paulus itu seperti apa? Secara khusus ketika menghadapi tantangan dan pergumulan ini. Saya melihat Bapak Ibu Saudara, saya memberikan sebuah kesimpulan karena Paulus punya fokus yang benar. Fokus yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dilakukan oleh Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 tadi dikatakan, sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiri kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Apa yang membuat Paulus begitu kuat, punya iman yang begitu teguh menghadapi pergumulannya? Karena dia punya fokus yang benar. Fokus yang pertama adalah dia senantiasa memperbaharui manusia batiniahnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, manusia menurut Alkitab ada dua bagian. Satu yang namanya lahiriah, satu yang namanya batiniah. Satu yang jasmani, satu yang rohani. Satu yang kelihatan, satu yang adanya di dalam. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, seringkali kita lebih fokus membangun manusia yang kelihatan, yang tampaknya di luar. Kita seringkali mendandani apa yang ada di luar. Kita lupa bahwa ada manusia yang ada di dalam. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya seringkali kalau kita hanya fokus mendandani apa yang nampak di luar Bapak Ibu Saudara, maka itu bukanlah diri kita yang sesungguhnya. Kenapa? Karena penampilan di luar itu adalah penampilan yang bisa menipu Bapak Ibu. Kita mendandani ini Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara lihat saya pakai baju rapi dan lain sebagainya, belum tentu dalamnya rapi. Waktu kita ngomong baik, itu bisa kita poles, kita buat-buat, belum tentu hatinya tulus. Maka manusia yang sesungguhnya itu bukan yang tampak di luar. Manusia yang sesungguhnya itu yang adanya di dalam. Seringkali kita hanya fokus membangun yang ada di luar, lupa membangun yang ada di dalam, yaitu kualitas spiritual, kualitas iman manusia roh kita. Kita sibuk mendandani manusia jasmani, bahkan kita merelakan apa saja untuk manusia jasmani. Kita kasih makan yang terbaik, kita berolahraga Bapak Ibu Saudara. Beberapa pendeta Bapak Ibu Saudara juga ikut fitness. Saya pernah berapa kali ditawarin fitness. Pak, kalau fitness khotbahnya lebih mantap, katanya begitu. Saudara-saudara, poin yang pertama, poin yang kedua, kita olahraga, kita memberikan yang terbaik, kita rawat baik-baik tubuh kita, kita kasih parfum, kita kasih pakaian yang bagus. Pertanyaannya, manusia rohnya juga enggak? Kalau yang di luar ke salon, hatinya di salon enggak juga? Manusia dalamnya juga dirawat tidak? Diberi makan yang baik tidak? Kenapa Paulus kuat? Karena manusianya bertumbuh, manusia rohnya bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Dibaharui. Kalau kita menilai manusia hanya dari luar Bapak Ibu Saudara, apa yang tampak, maka itu bukan manusia yang sesungguhnya, karena penampilan itu bisa menipu kita. Dan Paulus berkata tadi Bapak Ibu Saudara, manusia lahiriah itu semakin merosot. Kalau kita hanya mengandalkan fisik kita yang kelihatan, jasmani ini,
Ini ada limitnya, ini ada batasnya. Ya. Dari usia saja, dengan bertambahnya usia, manusia itu makin merosot Bapak Ibu. Makin terbatas. Ini saya cuma dengar aja ya, katanya orang semakin tua itu makannya semakin dikit. Kenapa? Karena pantangannya semakin banyak. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Makan daging, darah tinggi. Makan sayur, terkena asam urat. Mau minum yang seger-seger, terkena diabetes. Banyak tantangannya. Kinerja kita makin terbatas, makanya kalau kita hanya mengandalkan tubuh fisik, kekuatan kita kecil. Bapak Ibu Saudara, saya punya pengalaman waktu saya mulai masuk dalam pelayanan. Saya pernah diajak ikut dalam pelayanan pastoral, mendampingi gembala yang senior Bapak Ibu Saudara. Itu konseling seorang bapak ya. Ini bapak dari fisik, tampilan fisik itu kelihatan mantap loh Bapak Ibu Saudara. Dia tinggi, badannya dadanya bidang begitu ya. Pokoknya atletis, tegap gitu ya, besar. Kelihatan bajunya rapi, jadi kita enak lihatnya. Dan yang lebih maco lagi adalah dia pakai kumis Bapak Ibu Saudara. Jantan. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang tegap besar itu, yang mantap itu, waktu dia mulai cerita bagaimana pahit kehidupan yang dia alami, itu dia nangis 1111, tahu nggak tuh? Nih satu, keluar semua nih, terseduh-seduh, waduh, padahal badannya bagus, nangis sekejar-kejarnya Bapak Saudara. Saya kaget juga lihatnya, dia cerita betapa pahitnya hal yang dia alami, dia begitu kecewa dan sebagainya. Padahal dari fisik badannya kuat Bapak Ibu Saudara. Saya punya pengalaman juga Bapak Ibu Saudara, di tempat saya melayani dulu ada seorang hamba Tuhan yang jauh lebih senior mendampingi saya. Jadi rekan pelayanan, satu kali dia sakit Bapak Ibu Saudara. Dokter sudah angkat tangan. Mohon maaf kalau lihat istrinya itu kurus, maaf ya, kurus kecil gitu, kayak lemah gitu, nggak ada kekuatan. Tapi saya menyaksikan sendiri bagaimana ketika dokter memberikan vonis suaminya nggak sembuh dan tidak bisa ditolong. Dia dengan iman yang kuat, hati yang teguh, tetap mendampingi anak-anak dan lain sampai suaminya meninggal, sampai dikubur. Jadi kita nggak bisa ukur kekuatan itu dari apa yang ditampak, kelihatan fisik. Manusia yang sesungguhnya ada di dalam hati kita. Makanya Yosua Bapak Ibu Saudara waktu masuk tanah Kanaan mengalahkan kota Yeriko, Tuhan berkali-kali ngomong Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan gak suruh Yosua latihan perangnya ditambah, senjatanya tolong diperbaiki dan lain sebagainya supaya kamu bisa menang. Tidak. Yang Tuhan minta Yosua mempersiapkan hatinya masuk dalam tanah Kanaan menghadapi Yeriko. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, berapa banyak dari kita yang juga mau serius membangun manusia batin. Hari-hari ini melihat tantangan dan pergumulan yang ada, kita nggak bisa mengandalkan siapapun kecuali Tuhan. Dan kekuatan iman kita timbul karena kita membangun manusia roh kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan lupakan ibadah. Ibadah seperti ini merupakan sarana manusia roh bertumbuh, dibangun. Ketika gereja mengadakan acara-acara yang membuat rohani Bapak Ibu Saudara bertumbuh, mari sambut dan responi. Supaya Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Sampai sini ada amin? Oh masih ada aminnya. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat Paulus kuat? Karena dia fokus membangun manusia batin. Yang ayat 17 Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang lebih besar, yang melebihi segala geranya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Paulus menjadi begitu kuat imannya karena dia fokus kepada apa yang ada di balik penderitaan itu, yaitu dia fokus kepada kemuliaan kekal yang ada di balik penderitaan itu. Dia percaya ada kemuliaan Allah di balik segala penderitaannya.
Roma pasal 8 juga ayat 18 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Di balik segala sesuatu ada kemuliaan Tuhan di baliknya. Yang membuat Paulus begitu kuat imannya adalah ketika dia tidak melihat masalahnya, dia tidak berhenti pada melihat masalahnya, tetapi dia melihat apa yang ada di balik masalah itu, yang dia percaya ada kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau cerita seorang tokoh yang namanya Fanny Crosby. Fanny Crosby ini waktu dia umur 6 minggu, dia kena demam tinggi yang menyebabkan matanya rusak. Kerusakan matanya itu terus berlanjut sampai dia usia 5 tahun. Dan waktu dia usia 5 tahun, dokter menyatakan dia buta secara permanen. Waktu dia umur 1 tahun, papanya meninggal. Jadi lengkaplah sudah kehidupannya, Bapak. Anak kecil, gak punya mata, gak punya bapak. Karena gak punya bapak, jadi miskin. Tinggal sama nenek dan mamanya. Secara manusia tidak punya harapan, orang sudah buta dan miskin, Bapak Ibu Saudara. Apa harapannya? Tidak ada. Dengan kehidupan yang begitu sulit, penderitaannya cukup banyak. Tetapi yang unik, yang luar biasa adalah akhir hidup dari Fanny Crosby itu. Akhir hidup Fanny Crosby, Bapak Ibu Saudara, dia dijuluki sebagai ratu penulis lagu gospel, lagu-lagu dalam lagu-lagu rohani, Bapak Ibu. Dari 8.000 lagu yang dia gubah, 5.000 dapat penghargaan. 5.000 diberikan penghargaan, Bapak Ibu Saudara. Dan sampai sekarang beberapa lagu Fanny Crosby masih dinyanyikan dalam kidung jemaat. Salah satu lagu yang terkenal itu lagu Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Itu karangan Fanny Crosby. Mampirlah dengar doaku, pada karangan Fanny Crosby. Di jalanku ku diiring. Itu juga Fanny Crosby. Salibnya itu karangan Fanny Crosby, ya. Udah segitu aja Bapak Saudara ya. Kalau 5.000 kan gak pulang kita. Lagi pula itu doang yang saya tahu. Dia mengarang lagu rohani yang begitu banyak dan dia mendapat penghargaan. Dari sisi rohani Bapak Ibu Saudara, saya lihat hidupnya juga mengalami pertumbuhan. Dia bisa menghafal ayat-ayat dalam Alkitab. Dia dibantu mama dan neneknya untuk bisa dengar firman dan dia menghafal ayat-ayat. Dan waktu dia usia 15 tahun, dia hafal beberapa pasal dalam kitab Mazmur, kitab Amsal. Dia tahu ayat-ayat dalam Alkitab. Jadi secara rohani dia bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara hafal ayat apa? Ada yang hafal? Kejadian pasal 1 ayat 1, Pak. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oh, kalau itu juga nggak tahu, mungkin ini tahu. Mazmur 23 ayat 1, ada yang hafal? Tuhan adalah, oh mantap. Kalau ini harus hafal ya, Yohanes 3 ayat 16. Oh ini ayat gak boleh nggak hafal Bapak Ibu Saudara. Kalau sampai ada orang Kristen nggak hafal ayat ini, keterlaluan. Ini kan ayat sering banget kita baca. Lalu apalagi Bapak Ibu Saudara, dia bisa main musik, dia bisa main piano, dia penyanyi sopran, dia tulis puisi dan puisinya dibacakan di Kongres Amerika. Dia ngarang lagu, dia ngajar tata bahasa, dia ngajar retorika, dia ngajar sejarah di Institut untuk Orang Buta di kota New York. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Fanny Crosby yang buta sejak lahir itu dari kecil, hidup dalam penderitaan, tapi kok akhir hidupnya dia punya karya yang banyak dan memberkati banyak orang. Bapak Ibu Saudara, waktu saya baca kisah ini, saya boleh mengerti bahwa tidak ada satupun penderitaan atau kesulitan hidup yang tidak bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Setuju, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin Tuhan memberikan sesuatu yang kata Alkitab pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Itu sebabnya hari ini apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya mungkin alami dalam tantangan dan pergumulan,
percayalah bahwa di balik itu ada kemuliaan Tuhan. Sekalipun mungkin menurut pandangan dunia apa yang kita alami merupakan satu kegagalan, satu aib, satu sesuatu yang buruk mungkin dan tidak bisa diubah. Tapi saya mau kasih tahu di tangan Tuhan segala sesuatu bisa menjadi mungkin. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya percayalah di balik segala sesuatu, pandanglah Tuhan dan percaya ada kemuliaannya di balik itu. Kalau Bapak Ibu Saudara mulai berjuang dan kehidupan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang terakhir. Ayat 18, firman Tuhan berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saya minta tolong tim multimedia untuk menyiapkan 2 Raja-Raja, pasal yang ke-6, ayat 15 sampai 17 ya. Nanti kita baca, ini ayat terakhir. Apa yang tadi Paulus katakan Bapak Ibu Saudara, yang membuat dia kuat adalah karena dia tidak memperhatikan yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Saya Bapak Ibu Saudara secara sederhana aja, saya mengartikan yang tidak kelihatan itu adalah Tuhan dan kuasanya. Seringkali Bapak Ibu Saudara, Tuhan dan kuasanya tidak terlihat. Seringkali dalam tantangan dan pergumulan, seakan-akan Tuhan tidak nyata, seakan-akan Tuhan tidak ada, seakan-akan kuasanya terbatas menolong kita. Padahal Tuhan itu ada dan penyertaannya ajaib bagi kita. Itu sebabnya Paulus berkata, aku tidak memperhatikan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan, yaitu dia fokus kepada Allah dan kuasanya. Bapak Ibu Saudara, saya akan membagikan 3 cerita yang saya ambil dalam Alkitab mengenai orang yang fokus pada apa yang dia lihat secara jasmani dan yang melihat dengan kacamata rohani. Orang yang melihat dengan memperhatikan yang kelihatan dengan yang memperhatikan tidak kelihatan. Kisah pertama dalam Bilangan pasal 13. Percayalah saya sudah baca ya Bapak Ibu Saudara. Saya tinggal kasih tahu saja. Ini cerita tentang waktu orang Israel mau masuk tanah Kanaan, Musa mengutus 12 pengintai. Pergilah mereka 12 masuk tanah Kanaan, lalu pulang kasih laporan. Musa bertanya, gimana tanah Kanaan? Bapak Ibu nanti bisa perhatikan di dalam kitab itu, 10 orang pengintai berkata, Musa, kami lihat di sana negerinya enak. Susu dan madu ada di sana. Pokoknya bagus Bapak Musa. Tapi kami melihat di sana orangnya besar-besar. Kita ini seperti belalang. Di sana sepertinya orang mau makan orang. Sudahlah kita nggak usah ke sana. Kita pasti kalah. Mundur saja Bapak. 10 berkata mundur Bapak Ibu Saudara. Nggak berani. Kenapa? Karena takut sama orang Kanaan. Cuman ada 2 yang namanya Yosua dan Kaleb berkata, Musa, di sana orangnya besar-besar. Tapi Allah kita jauh lebih besar. Bapak Ibu Saudara, ada 2 kelompok orang, yang satu melihat apa yang dia lihat dengan mata jasmani, tetapi ada yang melihat dengan kacamata iman bahwa Allah jauh lebih besar. Cerita kedua 1 Samuel pasal 17. Ini cerita sekolah minggu Bapak Ibu Saudara. Daud lawan Goliat. Orang Israel dan orang Filistin itu sudah bahasa Betawinya amprokan. Nah, udah depan udah lihat-lihatan nih. Tinggal perang. Tapi enggak perang-perang. Kenapa enggak perang-perang? Karena tentara Filistin berkata begini, pilihlah yang paling bagus dari antara kalian, lawan kita punya gacoan ini. Lalu orang Israel, mana yang mana? Lalu kepala tentara berkata, Goliat berdiri. Bapak Ibu Saudara nanti perhatikan kalimatnya, Bapak Ibu Saudara akan ketemu di dalam Alkitab kalimat yang berbunyi begini. Ketika Saul dan seluruh orang Israel melihat Goliat, takutlah mereka. Waktu dia lihat, ya 2 meter, gede. Lalu mereka mulai lihat-lihatan dan gak ada yang berani lawan dia. Akhirnya setiap hari orang Israel cuma diolok-olok Bapak Ibu. Mana Tuhanmu yang hebat? Mana? Ayo lawan kami satu sini. Jalakan Goliat. Sampai akhirnya ada yang namanya Daud yang diutus sama papanya untuk bawa ransum buat kakak-kakaknya. Sampai di medan perang Daud bingung, lu kok gak perang-perang ini? Terus siapa itu orang yang dari tadi teriak-teriak?
Lalu Saul dan kakak-kakaknya berkata, udah jangan ikut campur. Itu Goliat, kita gak ada yang berani. Tetapi Daud berkata, hari ini aku akan menyerahkan mayat orang itu kepada burung-burung di udara dan binatang buas di padang gurun. Supaya mereka tahu, kata Daud, di Israel ada Allah yang hidup. Saul dan tentaranya tidak berani melihat Goliat karena melihat dengan kacamata jasmani. Tetapi Daud datang dengan kacamata iman dan berkata, aku akan mengalahkan Goliat ini. Kacamata iman kita membawa kita untuk berani melangkah, berani berjuang, berani menang bersama dengan Tuhan. Setuju, katakan amin. Yang ketiga ceritanya. Nah, ini mesti dibaca ya. 2 Raja-Raja 6 mulai dari ayat 15. Bapak bisa perhatikan kalimat ini. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah Tuhanku, apa yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya apa? Matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Bapak Ibu Saudara, Elisa dan bujangnya sudah dikepung sama tentara. Jadi bujangnya waktu keluar membuka pintu, dia lihat, ya tentara semua, mati kita. Kalau ada orang Korea di sini, bahasa Koreanya gini, mate maho. Bahasa Korea Bapak Saudara ya, mati deh. Tapi kata Elisa apa? Yang menyertai kita lebih banyak. Kan kita cuma berdua, kata bujangnya. Mana yang menyertai kita? Lalu Elisa berkata, Tuhan bukalah matanya. Tentu ini bukan mata fisik, bukan mata jasmani, tapi mata hati, mata iman untuk melihat Tuhan dan kekuatannya. Bapak Ibu Saudara, hari ini tidak ada yang pasti dalam dunia ini. Banyak pengamat, banyak kejadian, banyak sudah memberikan apa yang kita lihat sehari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hanya melihat dengan kacamata jasmani, kita pasti takut. Takut menghadapi ekonomi tahun depan, takut menghadapi ini dan itu, takut menghadapi dan sebagainya. Kalau dari kacamata jasmani kita bisa lemah. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau bangun iman kita. Betul, dunia makin sulit. Betul, tantangan ada. Betul, pergumulan masih banyak. Tetapi jangan lupa bahwa ada Allah yang jauh lebih hebat dan kuasanya menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Bapak bisa percayalah untuk kita bisa melangkah dari hari ke hari dan melihat Tuhan bersama dengan kekuatannya menyertai Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman Tuhan boleh jadi kekuatan. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau naikkan pujian yang tadi yang saya bawakan. Biar pujian ini jadi doa kita. Kita belajar berserah dan percaya. Kita berkata, Tuhan ajarku mengerti segala rencanamu dalam kehidupan kami. Dari awal ya. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Katakan, pimpin jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap
sekali lagi dari awal. Ajarku mengerti Tuhan segala rencana-Mu. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Terpimpinlah jalanku. Dalam terang firman-Mu Tuhan. Ajarku berharap hanya padamu. Mari angkat imanmu, panggil dia, katakan, Bapakku, Bapakku. Ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, Engkau heran perbuatanmu. Oh, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari panggil dia, katakan, Bapakku, Bapakku. Ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Mari katakan dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, angkat hatimu, iman percayamu kepada Tuhan. Panggil dia, Bapakku. Ajaib segala rancangan. Tuhanku, Engkau heran. Haleluya, haleluya. Perbuatanmu. Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari kita sembah. Mari Bapak Ibu Saudara, mari bangun manusia rohanimu pagi ini sama Tuhan. Mari sembah dia, naikkan pujianmu, pengagunganmu, sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Pagi ini Bapak Ibu Saudara, apapun yang engkau alami hari-hari ini, engkau punya tantangan dan pergumulan dalam kehidupan. Mungkin itu masalah dalam rumah tangga, mungkin itu masalah ekonomi, mungkin itu masalah pekerjaan. Engkau yang studi, mungkin itu masalah studi. Apapun yang engkau sedang hadapi hari-hari ini, percayalah Tuhan sanggup menolong engkau. Bangunlah manusia batiniahmu setiap hari. Jangan andalkan apa yang melekat dalam dirimu hari ini, tapi andalkanlah kekuatan Tuhan. Percayalah di balik segala sesuatu yang kita alami ada rencana Tuhan yang indah, ada kemuliaan Tuhan yang besar yang Dia mau nyatakan. Tuhan bisa memakai apa saja untuk menyatakan kemuliaannya, termasuk pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Percayalah, ketika kita meresponinya dengan benar, dengan iman yang teguh, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Percayalah ada Tuhan yang tidak kelihatan itu, yang jauh lebih besar dari pergumulanmu, yang kuasanya tidak terbatas. Dia menyertai dan sanggup menolong engkau. Biar pagi ini kita pulang membawa kekuatan yang baru daripada Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang hari ini engkau datang kepada Tuhan, dan engkau mau menyerahkan seluruh hidupmu, pergumulanmu kepada Tuhan. Engkau percaya Tuhan sanggup menolong engkau. Maka pagi ini Bapak Ibu Saudara, mari angkat hatimu kepada Tuhan, bawa kepada Tuhan. Seluruh pergumulanmu bawa kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan menolong dan menjawab setiap pergumulan kita. Pagi ini saya percaya Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara. Dan saya rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara pagi ini. Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang hari ini hadir. Engkau mengenal hidup mereka, Engkau tahu apa yang mereka hadapi hari-hari ini. Bapa di surga, biarlah kekuatan yang baru daripada Tuhan hadir dalam hidup mereka. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang kuat, melangkah bersama dengan Tuhan. Mereka tetap berjuang, mereka tetap maju dalam setiap tantangan dan pergumulan. Dan mereka akan melihat bagaimana tangan Tuhan mengawal dan menopang hidup mereka. Sehingga di ujung jalan mereka nanti mereka melihat kemuliaan-kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup mereka. Pagi ini pulang membawa kekuatan daripadamu Tuhan. Nama berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kekuatan yang baru dicurahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk. Kayaknya disentil Tuhan ini, disentil Tuhan, ya. Sepertinya Tuhan mengingatkan saya supaya saya lebih berserah kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jangan pedulikan tadi masalah jasmani tadi, masalah yang kelihatan itu, tapi lihat masalah yang luar biasa di depan. Ya, memang betul, saudara. Kalau bukan saya melihat masalah yang kelihatan itu, nggak ada pekerjaan Tuhan. Ini nggak ada, ini nggak. Ya karena nggak ada. Kekuatan saya nggak ada yang dukung saya secara materi, secara fisik, secara apapun nggak ada yang dukung saya waktu melayani.
Tuhan pakai untuk menjatuhkan yang kuat dalam dunia ini. Justru yang muda itu akan dipakai Tuhan. Justru yang muda itu di dalam Tuhan dipakai Tuhan untuk lebih menguatkan hamba-hamba Tuhan yang tua itu. Ya. Ini seperti inilah pagi hari saya katakan ya. Yang mungkin secara pengalaman dia katakan ya sudah jauh saya di depannya ya. Saya 71 lulus dari Petamburan. Ya. 30 tahun kerja. Jadi ya sekali lagi saya katakan luar biasa Tuhan putus dia yang masih muda ini membangkitkan semangat saya supaya lebih semangat dalam meraih pekerjaan Tuhan apapun kondisinya. Secara tantangan pekerjaan Tuhan saya sudah banyak mengalami. Saya juga bersaksi sedikit. Saat ini memang saya sudah pernah ngomong beberapa waktu yang lalu saya nggak mau lagi beli tanah gitu ya, karena setiap saya beli tanah pasti bermasalah. Tanah yang kita beli di Tapanuli pekerjaan Tuhan betul-betul mengalami masalah saat ini. Jadi saya mau bangun rumah, ada orang mengatakan saya hancurkan, saya akan bakar ke rumah. Orang ini dari keluarga yang menjual ke kita. Saya katakan ya udah doakan aja. Ya cuma memang seringkali itu sekarang tadi kita menggunakan apa yang kelihatan. Kebetulan saya punya abang ada di DPRD Singkalang. Saya katakan sama adik saya, kamu temuin dulu dia, ngomong sama dia apa yang bisa dapat dia bantu untuk kita menyelesaikan tanah itu. Saya langsung berpikir ke situ, yaitu tadi melihat yang kelihatan doang, tapi tidak melihat bagaimana kuasa Tuhan telah mengerjakan pekerjaannya yang sudah nyata di depan mata kita di sini. Jadi saya khawatir yang sedikit di sana di tempat yang jauh itu, tapi pasti Tuhan segala-galanya Tuhan pasti selesaikan. Nah, terima kasih lagi, terima kasih buat hambanya. Saya dikuatkan untuk terus bangkit melayani Tuhan apapun yang terjadi. Ya, terima kasih. Mari saya undang sekali lagi untuk bangkit berdiri, mengangkat amplop-amplop yang sudah diisi dengan persembahannya. Ini mic-nya bermasalah ya? Gak ada suaranya. Ya oke. Kita angkat amplop-amplop yang sudah diisi dengan persembahannya. Kita mau tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa. Engkau begitu baik bagi kami. Engkau memberkati kami, mengingatkan kami lewat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kami. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Engkau pakai lebih dahsyat lagi ke depan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan, dalam rumah tangga keluarga, dalam tugas-tugas yang lain, dalam segala rencana-rencananya. Tuhan pasti menyertai dan mengurapi lebih dahsyat lagi. Bagi hamba-hamba-Mu yang telah memberkati kami pagi hari ini, mari pakai mereka lebih dahsyat ke depan. Saat ini kami datang dengan membawa persembahan-persembahan yang akan kami kembalikan buat pekerjaan-Mu. Sebagian dari berkat-berkat yang Tuhan telah percayakan untuk kami kelola. Berapapun nilai yang kami bawa di hadapan-Mu, ini yang dapat kami kembalikan. Persembahan kolektif, persembahan dana pembangunan, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur lainnya. Kami bawa dengan penuh sukacita di tengah-tengah gereja-Mu. Terimalah menjadi persembahan yang berbau dupa harum di hadapan Allah yang dapat dipergunakan buat pertemuan perkembangan pekerjaan Tuhan pada umumnya, gereja-Mu khususnya. Hamba berdoa buat setiap jemaat yang telah datang di hadapan-Mu pagi hari ini. Pagi hari lindungi mereka Tuhan, tangan-tangan jahil, rencana-rencana orang jahat, niat-niat orang yang tidak benar, kuasa-kuasa gelap, penguasa-penguasa di udara, iblis, setan, binatang-binatang liar, belalang-belalang pelahap kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Allah sendiri akan terus memberkati umat-Mu. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang belum mendapatkan pekerjaan ataupun mungkin mereka sedang di PHK oleh karena kondisi situasi, bangkitkan semangat mereka, bukakan jalan bagi mereka. Hamba berdoa buat usaha anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan, bangkitkan semangat mereka, terjadi terobosan baru, berkat mengalir, semakin banyak pula orang diberkati lewat usaha itu. Hamba berdoa buat anak muda-Mu yang membutuhkan teman hidup. Engkau menciptakan manusia satu jodoh adanya laki-laki dan perempuan, maka hamba percaya Tuhan sudah menyediakan teman hidup yang sepadan dengan mereka. Hamba berdoa buat keluarga-keluarga yang menantikan buah kasih sayang dari hasil pernikahannya, karena Engkau memberkati membukakan rahim Sarah. Engkau juga memberkati membukakan rahim Hana. Engkau juga memberkati membukakan rahim Elizabeth, maka Engkau memberkati pernikahan mereka.
Hamba berdoa buat anak-anak mudamu yang masih studi sebagai mahasiswa-mahasiswi, sebagai pelajar-pelajar buat mereka berhasil. Saat ini kami satukan hati kami berdoa buat jemaatmu yang sedang sakit ataupun mungkin sedang rasa gelisah menghantui mereka. Bangkitkan semangat mereka, pulihkan mereka sehingga mereka boleh bangkit dan mereka boleh datang beribadah kepada Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Bapa. Inilah doa kami. Inilah persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu dengan penuh sukacita. Hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Setiap kita yang datang dan mengembalikan persembahan kita di hadapan Tuhan di tengah-tengah gerejanya dengan penuh sukacita. Katakan, amin. Silakan duduk, kita akan dengarkan warta jemaat. Lu kenapa sih dari tadi joget-joget gak jelas mulu? Pikiran gua. Ya elah, pikiran dibanyakin, duit no dibanyakin no. Mending jawab pertanyaan gua deh. Burung apa yang ikan? Masih apa ya? Burung jalak. Soalnya dia ngejalak. Salah lah. Yang bener tuh burung kakap tua. Gua ada pertanyaan lagi nih, lebih lucu pastinya nih. Artis siapa yang suka es? Kali ini gua nggak tahu. Apa? Nih, artis yang suka es nih, dengerin baik-baik. Elvi suka es sih. Lucu banget. Udah stres, udah lucu. Gua tuh lagi stres. Banyak pikiran. Ya ilah, gua udah berusaha menghibur lu banget. Hargain lah. Tapi emang kenapa sih? Gua banyak tugas kuliah, Del. Kenapa tugasnya? Tugas gua numpuk. Gua nggak tahu bisa selesai atau enggak. Gua harus bilang apa ke nyokap gua? Ya udah, selesain aja sih. Tapi lu takut banget gak sih? Takut sih. Ya udah deh, lu nih ambil bola sana. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan kolekte, persembahan perpuluhan, bantuan dana COVID, serta bantuan untuk dokumen dan pengembangan gereja, dapat mentransfernya ke rekening yang tertera. Bagi jemaat Tuhan yang ingin mendaftar atau membayar iuran dikasih, dapat menghubungi Ibu Nami di 0858 1024 7728 atau dapat mentransfernya ke rekening BCA yang tertera atas nama Sri Wagiati Utami. Del, terus buat apa? Ya udah lu pegang dulu deh. Terus? Berat gak? Nggak terlalu sih. Nah, beban gelas ini nggak akan berubah. Tapi ketika lama lu pegang, pasti akan terasa berat juga. Itu sama kayak beban hidup. Kalau lu cuma pikirin beban itu sesaat, emang kayak nggak jadi masalah sih. Tapi kalau lama-lama lu pikirin itu, bisa menghambat hidup lu karena terlalu fokus sama beban yang lu pikul. Jadi, kalau misalnya lu lagi punya masalah, lu serahin diri lu ke Tuhan ya. Karena ya Tuhan sumber kelegaan kita sih. Kita jadi besar aja. Tapi dia itu air kamar mandi. Dua, tiga. Ya elah. 2, 3. Ya ilah. Gue udah berusaha juga kan. Takut banget kalau misalnya tugasnya nggak selesai. Kalau pendapatnya gimana ya? Lu TBL gak? Tewel banget. Takut banget tuh. Ya itu air kamar mandi ya. Plot twist itu ya. Oke Bapak Ibu, pengumuman kita sebelum kita mengakhiri ibadah, ada beberapa tambahan pengumuman. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Andris Yosua yang sudah melayani kita hari ini. Tuhan berkati lebih luar biasa lagi, pelayanannya semakin Tuhan pakai. Amin.
Ya, untuk Bapak Ibu yang memiliki putra dan putri, jangan lupa nanti jam 10 pagi kita akan ada ibadah sekolah minggu gabungan. Ya, jadi yang punya anak atau misalkan yang anaknya masih di rumah disuruh siap-siap, jangan sampai terlambat. Jam 10 pagi akan ada ibadah gabungan yang akan dilayani oleh Katanti Jatmiko. Dan ini adalah rincian dana untuk pengurusan sertifikat gereja kita, masih ada kekurangannya saudara, kurang lebih 300 jutaan lagi. Ini yang jadi beban kita bareng-bareng supaya sertifikat gereja kita bisa cepat keluar ya. Oke, itu saja pengumuman kita hari ini. Kita mau sama-sama menutup ibadah kita hari ini. Kembali saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari bersyukur kepada Tuhan, agungkan namanya yang sungguh dahsyat, namanya yang luar biasa, namanya yang kudus. Haleluya, haleluya, kudus kuduslah, oh kudus kuduslah Tuhan. Haleluya, tinggikan namanya. Haleluya, terpujilah, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, 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 oh kudus kuduslah, oh kudus kuduslah Tuhan. Haleluya, oh haleluya, terpujilah, terpujilah nama Tuhan, agungkan Dia. Haleluya, oh haleluya, oh kudus kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah, terpujilah nama Tuhan, terpujilah, terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi katakan, terpujilah nama Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, buka hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat-berkat Allah. Sidang jemaat saleh-saleh Kristus yang Allah kasihi, pulang dan kembalilah kepada kehidupan sehari-hari dengan segala tugas pekerjaan yang telah percayakan kepadamu, dengan iman dan berharap kepada Allah. Allah memberkati engkau, Allah melindungi engkau, Allah memancarkan sinar kemuliaan wajahnya di tengah-tengah keluargamu dan tugas-tugasmu sehari-hari, bahkan di dalam pergaulanmu di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pulang, terima dan bawalah kasih anugerah, berkat dan rahmat keselamatan dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus, serta persekutuan dan karunia Roh Kudus menyertai saudara-saudara saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Ini yang diberkati Tuhan. Bersama saya katakan, amin. Silakan dulu jemaat Tuhan. Saudara-saudara,